Oke, ini vlog hari ini tentang ada satu sholawat yang sering saya pakai, khususnya ketika saya di Mekah, yang sering saya amalkan. Eh, Sholawat namanya sholawat Nur. Jadi bacaannya begini, sebentar saya duduk. Nah, bacaannya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Jadi sholawatnya adalah sholawat nurijat. Nah, sholawat nurijat ini biasanya dipakai untuk hati kita, kalau bilang tetap dipenuhi dengan nur Allah, dengan rahmat Allah. Jadi banyak sih berbagai macam versi-versi sholawat, cuman saya senang ngamalkan sholawat ini, sholawat nurijat. Jadi kalau teman-teman mau ngamalkan, enak loh rasanya, pikiran tenang, tenang. Ibaratnya, karena apa ya? Karena hidup ini adalah bagaimana kita mengembalikan semua urusan kehidupan di dunia, di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja beberapa ujian-ujian dalam kehidupan ini yang pada dasarnya ujian kehidupan kita ini memaksa kita menempatkan posisi la ilaha illallah. Diri kita ini di mana? Di posisi la ilaha illallah itu. Ya kan? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di mana letaknya diri kita dalam kalimat itu? Nah, di mana posisinya? Kan tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana penyaksiannya? Di mana duduknya? Ketika menyempurnakan itu, kadang-kadang kalau kita tidak belajar ridho, belajar ikhlas, menjalani kehidupan menurut kehendaknya Allah, itu paling enak sudah. Berjalanlah hidup menurut kehendaknya Allah. Kalau Sunan Kalijaga itu bilang, ikutlah arus kehidupan, karena semua arus sungai itu muaranya semuanya intinya ke laut. Tapi selama mengikuti arus jangan sampai hanyut. Nah, sholawat ini penting supaya mentenangkan batin, menenteramkan, memberikan syafaat ketika kita hanyut. Itu kata kuncinya. Jadi sholawat nurijati ini sholawat yang sering saya pakai. Banyak sih orang bilang khasiatnya supaya awet muda, ya kan, supaya tetap cerdas berpikir, intinya berbagai macam sholawat deh. Ada sholawat umi, sholawat sultan, ada lagi sholawat sultan ya, ada lagi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhiri, Allahumma sholli ala wa fil ma'la ala ila yaumiddin, macam-macam. Tapi yang paling sering saya amalkan, bahkan selama saya di Mekah itu ngamalkan sholawat nurijat ini, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarifi syairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarifi syairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Tanamkan dalam hati, pandang diri kita, ya kan, pandang bagaimana rasa kita itu memberikan ketenangan dengan sholawat berkah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi vlog kali ini, bacalah sholawat, karena bulan-bulan ini harus bulan-bulannya kita mulai membaca sholawat. Karena malam ini adalah, kemarin kan peringatan Isra Mi'raj, peringatan Rasulullah menerima mandat dari Allah supaya kita senantiasa mengikrarkan, menghadiri pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirnya sholat fardu yang 5 waktu. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang belajar agama macam-macam luar biasa, tapi menyepelekan makna hakikat kandungan Isra Mi'raj, sehingga menyepelekan sholat fardu yang 5 waktu. Ini saran saya, kata almarhum bapak saya, tinggalkanlah pengajian-pengajian yang seperti itu, karena akan hanya membuatmu semakin
teristidrat. Nah, istidrat itu maksudnya apa? Kita dikasih, tapi itu sebenarnya sia-sia belaka. Permainan apa? Permainan mengerusak iman sebenarnya. Kalau bagi umat Islam, nggak tahu ya umat dari agama yang lainnya, tapi intinya bagi yang mengaku Muslim, amalkanlah sholawat, ya kan? Isra Mi'raj ini membuat kita amalkanlah kewajiban kita sebagai Muslim, yaitu sholat fardu yang 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Dan ingat, kalimat juhud ya kan, setelah juhud itu meninggalkan semua keduniawian. Maksudnya juhud di sini adalah apa? Pada saat kita panggilan azan sembahyang, penuhi panggilan itu. Maksudnya juhud seperti itu, tinggalkan semua urusan dunia apa. Tapi setelah kita sembahyang, baru itu zikir yang tidak berkeputusan. Artinya apa? Setelah sembahyang kita langsung berzikir. Berzikirnya apa? Bertebaranlah kita budi muka bumi dengan membaca bismillah, mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Bagi para mahasiswa, bertebaran di muka bumi ini, belajarlah semaksimal mungkin. Bagi para pengajar, mengajarlah semaksimal mungkin, seikhlas mungkin. Bagi para ulama, berikanlah informasi dakwah tentang hakikat kehidupan, menenangkan para umat-umat, para jamaah. Jangan pernah yang namanya meminta imbalan sedikit pun kepada jamaah. Karena para ulama makomnya apa? Ada 2 makom tuh di dalam kitab Al-Hikam. Ada makom orang itu dengan duduk manis, ada juga makomnya asbab. Nah, makom asbab itu apa? Harus ada sebab menyebabnya untuk bertebaran mencari karunia Allah di muka bumi. Karena kita bukan makom duduk manis tiba-tiba rezeki datang sendiri, karena kita tidak memiliki amanah dari Allah untuk seperti itu, maka itulah intinya. Kita harus mereset diri kita setiap 5 waktu dengan sholat fardu yang 5 waktu, supaya hati kita, pikiran kita, tubuh kita itu eling, sempurna, dan kita harus bertebaran di muka bumi dalam rangka zikir yang tidak berkeputusan itu sambil membaca sholawat. Karena sholawat betul-betul penyelamat batin kita dari kegalauan, kesetresan, dan kengerian-kengerian yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan patah semangat sama kehidupanmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak sholawat.